Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadatul kiram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usini wa usikum bitaqarrabis syirri wal alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2. Hadirin rahimakumullah. Kenapa orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah? Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang pilihan. Jadi diuji oleh Allah. Benar nggak imannya itu? Atau hanya imitasi saja atau palsu? Nah, dalam hal itulah diungkapkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ankabut yang tadi dibacakan. Nah, berdasarkan ayat itu, orang-orang yang beriman itu haruslah siap mental. Karena pasti Allah itu menguji manusia. Dan Allah menguji manusia itu bukan Allah itu kejam, bukan Allah itu sadis, tapi untuk menaikkan kelasnya, untuk menaikkan derajatnya. Kalau lulus, ya. Kalau nggak lulus boleh ngulang, boleh her, sampai lulus. Nah, kalau orang yang beriman. Nah, jenis-jenis ujian yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran itu ada 2 macamnya, ya. Yaitu disetel dalam Al-Quran surah yang pertama, Quran surah Al-Anbiya ayat 35 dan Quran surah Al-Mulk ayat 2. Yang pertama adalah ujian yang menyenangkan. Yang kedua adalah ujian yang terasa menyakitkan. Pertama, ujian yang menyenangkan. Banyak orang mengira bahwa selagi senang bukan ujian. Selagi sakit, selagi menderita, oh diuji oleh Allah. Padahal kata Allah bukan seperti itu. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam diuji dengan kekayaan yang berlimpah, diuji dengan kekuasaan yang sangat luas, diuji dengan pengetahuan yang sangat tinggi, sampai tingginya itu sampai berbicara dengan binatang. Tapi Nabi Sulaiman itu tetap saja merasa takut, tidak menjadikan kesombongan semua yang diberikan oleh Allah itu, malah semakin khawatir kalau tidak bisa tahan uji. Nah, maka dari itulah Nabi Sulaiman itu berdoa, dan doanya itu diabadikan oleh Allah dalam 2 surah. Yang pertama surah An-Naml, ya, surah ke-27 ayat 19, dan Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Karena kekhawatiran dengan diuji kesenangan itu, khawatir malah tidak bisa bersyukur, tidak tahan uji. Makanya bermohon agar diberikan oleh Allah pertolongan supaya selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu. Selalu nikmat itu diberikan oleh Allah tadi itu untuk beribadah kepadanya saja, beramal soleh kepada Allah SWT saja, dan minta selalu supaya dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang soleh. Nah, itu doa Nabi Sulaiman. Kita diberi nikmat, bacalah doa seperti Nabi Sulaiman itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ujian yang terasa menyakitkan. Contohnya itu disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim, minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum nakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan penghasilan, diuji dengan kematian, diuji dengan kekurangan hasil bumi rawan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini semua kata Allah merupakan ujian-ujian yang akan diberikan kepada manusia yang sudah mengaku beriman. Makanya jangan aneh
ketika kita diuji dengan rasa takut, khawatir, gelisah, itu merupakan ujian. Nah, persoalannya apakah kita diperbudak dengan kegelisahan itu? Apakah kita diperbudak dengan ketakutan itu? Nah, itu. Seperti saat ini juga, sudah hampir kita 6 bulan diuji dengan pandemi COVID-19. Bahkan event-event yang sangat sakral kita lewatin dalam keadaan seperti itu. Di bulan Ramadan, ya, dengan Idul Fitrinya, Idul Adha dengan kurbannya, sampai kepada menunaikan ibadah haji, kita terasa tidak nyaman. Ya. Tapi tetap semangat itu kita jaga. Ya. Misalnya semangat di bulan Ramadan itu adalah produknya adalah takwa. Maka kita jaga takwa itu. La lakum tattaqun, kata Allah. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu dalam Quran surah Al-Imran dikatakan yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu. Yunfiquna fis sarra'i wa dharra, bergemar berinfak baik dalam susah maupun dalam keadaan senang. Jadi berinfak itu tidak dalam senang saja. Susah pun harus berinfak, itu perintah Allah. Nah, itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, maka dari itulah tingkatkanlah amal soleh kita. Apalagi dalam keadaan seperti ini, kita bantu saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 itu. Kita tingkatkan amal soleh kita. Kemarin kita lakukan kurban dan sebagainya, terus kita lakukan amal soleh dan lain-lainnya. Nah, saudara-saudara kita yang tidak sempat menunaikan ibadah haji yang jadwalnya pada tahun ini, insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semangat Ramadan itu jangan sampai hilang semangatnya. Sholat Ramadan yang telah kita lakukan, taraweh dalam bulan Ramadan, kita ganti dengan sholat malam di bulan-bulan yang lain ini. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasakar maqaman mahmuda. Bertahajudlah kamu sepertiga malam itu. Padaku nanti aku ke tempat kamu, kepada tempat yang mulia. Itu kata Allah. Jadi sholat taraweh terus kita lakukan terus di bulan-bulan sekarang dengan sholat malam. Nah, puasa-puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan kita lakukan juga di bulan yang lain, puasa Senin dan Kamis, puasa di pertengahan bulan 13, 14, 15 dan puasa-puasa sunnah lainnya. Terus kita jaga seperti itu. Pandemi ini sebetulnya ada hikmahnya bagi kita. Kita sekarang diminta mencuci tangannya sering kali gitu kan. Siapa tahu sekarang ini kita selama ini berwudu itu nggak benar gitu, asal-asalan saja. Ini Allah perintahkan kepada kita, cuci tangan itu bisa jadi berwudulah kamu secara baik dan benar. Nah, setelah itu kan kita sholat. Bisa jadi sholat kita selama ini kita sudah sholat, tapi belum tentu betul sholat kita. Kita sholat kadang-kadang di akhir waktu. Sholat zuhur kadang-kadang kita lakukan mendekati waktu asar. Sholat asar kita lakukan mendekati waktu maghrib. Sholat maghrib kadang-kadang udah di tengah jalan. Sholat isya udah kecapean tidur. Sholat subuh kesiangan, bablas sudah. Padahal perintah sholat ini kan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra dan Mi'raj. Luar biasanya sholat itu, jangan sampai tinggalkan sholat itu. Maka dari itu perhatikanlah sholat kita. Mulai dari wudhu kita dan sampai kepada sholat kita. Nah, itu semuanya ada hikmahnya bagi kita. Nah, maka dari itu hadirin rahimakumullah, dalam suasana seperti sekarang ini kita tetap jaga kesabaran kita. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita diberi nikmat kita bersyukur, pada saat kita diberi ketidaknyamanan kita tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah. Jadi akan kugelarkan manusia ke dunia ini untuk menghadapi berbagai ujian. Apakah itu yang sifatnya menyenangkan ataupun yang bersifat sedih. Untuk apa? Akan aku jadikan manusia unggulan, manusia yang bagus, manusia yang terpilih, sehingga nanti tahan bantingan, tahan goncangan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah
wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada 6 hal yang sebagai kesimpulan kita. Yang pertama adalah setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah dengan cobaan-cobaan. Dan cobaan ini diberikan bukan Allah itu kejam, tapi justru Allah ingin menaikkan kelas atau derajat kita. Yang kedua, supaya dengan ujian ini ketahuan dengan jelas mana orang yang imannya itu asli, mana yang imannya itu imitasi atau palsu. Yang ketiga, dengan ujian Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita semua, bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Manusia itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Paling-paling hanya titipan sebentar saja. Dan yang keempat, supaya dengan ujian ini orang-orang yang beriman semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, supaya orang-orang yang berdosa bertobat dari kesalahannya, kembali kepada Allah saja. Dan yang keenam, ketika diberi nikmat kita bersyukur. Ketika kita diberi cobaan yang terasa menyakitkan, kita bersabar. Akhirnya marilah kita sejenak mengkhusyukkan diri kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Ya Allah Al-Hadi, yang Maha memberi petunjuk, berilah pada kami hidayah, berilah pada kami ketakwaan. Ya Allah Al-Muhaimin, yang Maha pemelihara, berilah pada kami kemauan dan kemampuan untuk pandai menjaga kehormatan kami. Ya Allah Al-Ghani, yang Maha kaya, berilah pada kami kecukupan. Ya Allah Al-Ghaffar, yang Maha pengampun, ampuni dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang tertimpa musibah dimanapun yang kau saksikan. Ya Allah, semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Ya Allah Al-Muqtadir, As-Salam, Al-Muhaimin, Asyifa, yang Maha menentukan, takdirkan ya Allah, yang Maha menjaga keselamatan. Berilah kesehatan ya Allah kepada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat ya Allah yang sedang kami landa ini ya Allah, sehingga kami bisa beribadah dengan suasana tenang, nyaman dan aman ya Allah. Kami masih ingin beribadah untuk mengabdi kepadamu di dunia yang fana ini ya Allah, untuk minta ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallah, subhana rabbikal izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yahfazu al bal ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi